Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Activity Based Costing atau yang disingkat dengan ABC. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 3 poin utama sesuai judul yang tertera, yaitu bagaimana proses implementasi ABC ini, serta apa saja keunggulan dan kelemahan sistem ini. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Igede Ramdhani Arigunada, dengan NIM 2403010208822 sebagai mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Siber Asia. Baik, langsung saja. Kita masuk ke pembahasan pertama mengenai konsep dasarnya. Apa sebenarnya Activity Based Costing atau ABC itu? Seperti yang tertulis di slide, ABC didefinisikan sebagai sistem pendekatan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Ini berbeda dengan sistem tradisional yang biasanya hanya berbasis volume. Di sini, kita memegang satu prinsip dasar yang sangat penting, yaitu sebuah produk atau jasa itu mengonsumsi aktivitas, dan aktivitas itulah yang sebenarnya mengonsumsi sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, poin kuncinya adalah aktivitas adalah penyebab timbulnya biaya. Jadi, biaya muncul karena ada kegiatan yang dilakukan, bukan semata-mata karena barang diproduksi. Next. Selanjutnya, agar perhitungan biaya lebih presisi, ABC tidak memukul rata semua biaya. Seperti yang terlihat di slide, terdapat 4 tingkatan hierarki biaya atau cost hierarki yang perlu kita pahami. Pertama adalah output unit level. Ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap unit produk yang dihasilkan. Contoh paling mudahnya adalah bahan baku. Kedua, batch level. Ini adalah biaya untuk setiap kelompok unit tertentu, bukan persatuan. Contohnya adalah biaya setup mesin setiap kali ganti batch produksi. Ketiga, yaitu product sustaining level. Biaya ini dikeluarkan untuk mendukung produk atau jasa tertentu agar tetap eksis, semisal biaya desain produk. Dan terakhir adalah facility sustaining level. Ini adalah biaya untuk fasilitas umum pabrik yang tidak terkait langsung dengan produk spesifik. Contoh biaya keamanan atau penerangan pabrik. Sekarang kita memasuki bagian teknis penerapan sistem ini. Ada 7 tahap dalam implementasi ABC. Dan di slide ini kita akan bahas 3 tahap awal terlebih dahulu. Tahap 1 adalah verifikasi informasi keuangan. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah memeriksa ulang seluruh informasi keuangan perusahaan. Kita harus memastikan data biaya akurat sebelum mulai menghitung. Selanjutnya, tahap kedua adalah penetapan tujuan. Kita perlu menentukan tujuan spesifik penerapan sistem ABC ini. Apakah tujuannya untuk menetapkan harga jual yang lebih baik atau untuk efisiensi proses? Ini harus jelas dari awal. Dan tahap ketiga adalah identifikasi aktivitas utama. Di sini kita menetapkan aktivitas utama apa saja yang menjadi penyebab perubahan pada biaya tidak langsung atau overhead. Kita fokus mencari apa pemicu biaya dan atau cost drive-nya. Mari kita lanjutkan proses implementasinya. Setelah 3 tahap awal tadi, kita masuk ke eh, tahap keempat hingga ketujuh. Tahap keempat ialah menghubungkan biaya dengan aktivitas. Di sini, biaya-biaya overhead yang sudah kita identifikasi tadi, kita alokasikan ke dalam kelompok aktivitas sesuai atau cost pool. Tahap kelima adalah pembebanan biaya ke objek biaya. Ini langkah kuncinya. Kita menghitung beberapa biaya yang harus ditanggung oleh setiap produk berdasarkan beberapa banyak produk tersebut mengonsumsi aktivitas. Selanjutnya, tahap keenam adalah perhitungan total biaya. Setelah dapat angka dari ABC, kita jumlahkan dengan biaya langsung seperti bahan baku untuk mendapatkan total biaya akhir per produk. Terakhir yaitu tahap 7 adalah analisis dan pengambilan keputusan. Angka yang didapat bukan sekedar laporan, tapi harus digunakan manajemen untuk
melakukan perbaikan proses atau keputusan yang strategis. Nah, setelah memahami proses implementasinya, kita masuk ke pembahasan mengenai keunggulan dan manfaat dari sistem ABC ini. Ada 5 poin keunggulan utama yang tertera di slide. Pertama, akurasi biaya produk. Sistem ini menghasilkan perhitungan biaya yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional. Yang kedua, fokus pada aktivitas. ABC memberikan perhatian penuh pada seluruh aktivitas perusahaan dan mengakui secara tegas bahwa aktivitaslah yang menjadi penyebab timbulnya biaya. Yang ketiga yaitu efisiensi dan pengendalian. Penerapan ABC membantu kita dalam mengidentifikasi ketidakefisienan yang terjadi di dalam proses produksi, sehingga pengembalian biaya overhead menjadi lebih baik. Keempat, pengambilan keputusan strategis. Dengan data biaya yang valid, manajemen dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik juga. Misalnya, dalam menentukan harga jual. Selanjutnya yang terakhir adalah fleksibilitas. Sistem ini cukup fleksibel untuk menelusuri biaya ke berbagai objek biaya, tidak hanya terbatas pada produknya saja. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Meskipun memiliki banyak keunggulan, sistem ini juga memiliki tantangan tersendiri. Di slide ini kita akan membahas kekurangan atau keterbatasan penerapan dari sistem ABC ini. Ada 2 poin utama yang menjadi tantangannya. Yang pertama ialah kesulitan pembebanan biaya. Perlu dipahami bahwa penerapan ABC tidak menjamin seluruh biaya akan mudah dibebankan kepada objek biaya secara langsung. Tetap ada biaya-biaya yang sulit ditelusuri jejaknya ke produksi. Kedua, masalah alokasi arbiter pada level tertentu. Biaya-biaya yang ada di kelompok sustaining level atau penunjang fasilitas sering dialokasikan menggunakan dasar yang bersifat arbiter. Artinya, pengalokasiannya ini kadang tidak didasarkan pada hubungan sebab akibat yang kuat, sehingga hal ini berpotensi mengurangi keakuratan pada level tersebut. Nah, untuk memperjelas teori-teori tadi yang sudah kita bahas, mari kita masuk ke studi kasus pertama, yaitu PT Maju Jaya. Di sini kita membandingkan hasil perhitungan antara metode tradisional dengan ABC. Skenarionya, perusahaan memiliki total overhead 100 juta dengan 2 jenis produk yaitu produk A dan produk B. Produk A volumenya tinggi, 1000 unit dengan proses yang sederhana. Produk B volumenya rendah, hanya 100, tapi prosesnya rumit dan sering melakukan setup mesin. Silakan perhatikan tabel perbandingan di slide. Untuk produk A, sistem tradisional menghitung biaya Rp 40.000, padahal menurut ABC biaya hanya 34.000. Ini berarti terjadi overcosting atau pembebanan terlalu tinggi pada sistem lama atau tradisional. Sebaliknya, untuk produk B, biaya menurut ABC justru lebih tinggi yaitu 660.000 dibandingkan dengan tradisional yang hanya 600.000. Ini disebut dengan undercosting. Jadi kesimpulannya, sistem tradisional membuat produk A seolah-olah mensubsidi produk B karena hanya menghitung berdasarkan jam mesin. Padahal ABC berhasil mengungkap bahwa produk B sebenarnya lebih mahal karena banyak mengonsumsi aktivitas setup eh, dari mesin yang intensif. Begitu. Kita lanjut ke studi kasus kedua yaitu PT Teknogir. Sesuai profil yang tertera di slide, perusahaan ini memproduksi 2 jenis produk dengan total overhead pabrik sebesar 200 juta. Produknya terdiri dari gear A standar yang diproduksi massal sebanyak 4.000 unit dengan proses sederhana, gear B presisi yang diproduksi sedikit hanya 1.000 unit namun prosesnya rumit. Di sini tersaji 2 tabel data penting. Tabel 1 merincikan biaya overhead ke dalam 3 aktivitas utama yaitu setup mesin senilai 60 juta, pemesinan yaitu 100 juta dan quality control yaitu 40 juta. Tabel 2 menunjukkan data konsumsi aktivitasnya. Biaya dilihat secara jelas bahwa Gear B melakukan setup jauh lebih sering 40 kali
dan membutuhkan jam inspeksi yang lebih lama yaitu 800 jam dibandingkan gear A. Tugas kita sekarang adalah menjawab pertanyaan bahwa hitunglah biaya overhead per unit untuk kedua produk menggunakan metode ABC. Mari kita bedah perhitungan penyelesaiannya. Di slide ini, kita akan memproses perhitungan yang dibagi menjadi 4 langkah. Pertama, langkah 1 dan 2 di bagian atas kita harus mencari tarif satuannya dulu. Caranya dengan menjumlahkan total pemicu dari kedua produk tersebut. Total setup adalah 50 kali, total jam mesin adalah 5.000 jam, dan total jam inspeksi adalah 1.000 jam. Setelah itu, total biaya dibagi dengan total pemicu tadi. Hasilnya ketemu tarif spesifik yaitu 1.200.000 per setup, Rp 20.000 per jam mesin, dan 40.000 per jam inspeksi. Selanjutnya langkah 3 dan 4 di tabel bawah, kita bebankan tarif tadi ke masing-masing produk sesuai konsumsinya. Biaya dilihat di tabel Gear B menanggung biaya setup yang sangat besar yaitu 48 juta. Sedangkan Gear A hanya 12 juta. Hasil akhir sangat mencolok. Biaya overhead Gear A jatuh di angka 17.500 per unit, sedangkan Gear B melambung tinggi ke 130.000 per unit. Kesimpulannya ialah terbukti bahwa Gear B memakai biaya overhead per unit 7,4 kali lipat lebih besar dibandingkan Gear A. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas aktivitas setup dan quality control yang tinggi oleh produk tersebut. Kita telah sampai ke penghujung presentasi. Demikianlah pemaparan materi Activity Based Control atau ABC dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana penerapan keunggulan serta tantangan dari sistem ABC ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.